Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa kelas 9 SMP, pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan ini akan dibahas cerita pendek, mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur intrinsik. Pengertian cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa yang hanya mengisahkan satu peristiwa atau persoalan, tetapi persoalan diselesaikan secara tuntas. Adapun ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Menggunakan alur tunggal. 2. Tokoh lebih sedikit. 3. Latar yang dilukiskan sangat terbatas. 4. Tidak terjadi perubahan nasib pada tokohnya. 5. Mengupas bagian kehidupan yang luar biasa. 6. Habis dibaca dalam waktu sekali duduk. 7. Konflik sederhana. 8. Pembahasan konflik tidak sampai tuntas. Para siswa, saya kira ciri-ciri tersebut sudah sangat jelas. Kemudian, yang berikutnya adalah unsur intrinsik cerita pendek. Para siswa pasti masih ingat bahwa karya sastra dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Begitu juga cerita pendek. Pada pertemuan ini, pembelajaran ini, akan dibahas unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek antara lain 1. Tema. 2. Latar. 3. Tokoh dan karakter. 4. Alur atau plot. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Adapun penjelasan sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Para siswa pasti masih ingat bahwa tema inilah nanti yang menjadi sumber dari cerita tersebut, yang merupakan roh atau jiwa dalam suatu cerita. Yang cerita itu nanti berputar atau secara terurai, yaitu berkaitan dengan tema. Sehingga tema juga disebut sebagai ide pokok atau ide persoalan. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Setiap cerita pasti terdapat latar. Sehingga latar bisa dipisahkan atau dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Latar tempat maksudnya di mana cerita itu terjadi.
latar waktu, kapan cerita itu terjadi, kemudian latar suasana, bagaimana keadaan ketika peristiwa dalam cerita itu terjadi. Ini yang disebut dengan latar. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dan karakter. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita ini yang memerankan cerita tersebut dalam cerita. Kemudian setiap tokoh mempunyai watak, sehingga disebut karakter tokoh. Karakter adalah watak tokoh dalam cerita. Seperti halnya pada kenyataan dalam kehidupan, seseorang mempunyai watak yang berbeda-beda. Contoh, ada karakter yang jujur, kemudian ada karakter yang sombong, kemudian ada karakter pengecut, dan sebagainya. Karakter ini sangat berkaitan dengan tokoh dalam cerita. Karena di dalam cerita, setiap tokoh pasti tercermin karakternya melalui cerita dalam cerpen tersebut. Para siswa, yang berikutnya adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang disebut rangkaian peristiwa dalam cerita di sini perlu dijelaskan bahwa cerita itu terdiri dari rangkaian-rangkaian peristiwa. Yang rangkaian-rangkaian itu terjalin sangat erat sehingga membentuk cerita. Alur atau plot rangkaian peristiwa ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada bagian pengenalan tokoh, kemudian ada bagian peristiwa, kemudian ada bagian konflik, kemudian ada konflik menurun, dan kemudian ada solusi. Ini adalah bagian-bagian dalam alur. Hal ini nanti akan dijelaskan lebih detail dalam pembelajaran berikutnya. Para siswa, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara bercerita atau posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa dalam cerita. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan tokoh. Nama tokoh adalah aku, saya, beta, dan sejenisnya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, tokoh ditandai dengan nama seseorang atau dia. Ini yang disebut dengan sudut pandang. Dengan adanya sudut pandang ini, dalam cerita tersebut, pengarang akan
lebih kelihatan berposisi di mana. Pengarang mungkin sebagai tokoh dalam cerita, atau mungkin pengarang berada di luar cerita. Para siswa, untuk yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca lewat cerita. Setiap cerita memiliki amanat. Yang amanat itu akan disampaikan kepada pembaca. Ada amanat yang disampaikan secara terus terang atau secara eksplisit, secara tertulis, dan ada juga amanat yang disampaikan secara implisit, yaitu disampaikan secara tidak tertulis, melalui menafsirkan apa yang ada dalam cerita itu. Dalam amanat ini adalah sangat penting, karena dalam cerita tersebut amanat merupakan nilai didik. Tentu saja nilai didik yang positif bagi para siswa. Para siswa, amanat tersebut dalam cerita tidak hanya terdapat satu amanat. Jadi amanat itu ada beberapa. Dari cerita tersebut. Amanat tersebut ada yang secara jelas langsung ditujukan kepada pembacanya. Dan ada juga yang amanat itu disampaikan secara tidak jelas. Maka dari itu, untuk amanat ini sangat penting di dalam kita membaca cerita. Dan para pembaca diharapkan untuk mengambil amanat tersebut yang bisa digunakan sebagai acuan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa, itu tadi yang bisa disampaikan oleh Bapak Guru yang berkaitan dengan mengidentifikasi cerita pendek, ciri-ciri dan unsur intrinsik dalam cerita pendek. Para siswa, tentu saja pada pertemuan ini kita bisa menyimpulkan bersama bahwa cerita pendek atau cerpen memiliki ciri-ciri seperti karya sastra yang lain. Dan cerita pendek dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pada kesempatan ini tadi, Bapak Guru
menjelaskan yaitu unsur intrinsik yang membangun karya sastra. Para siswa, apabila di dalam penjelasan ciri-ciri dan unsur intrinsik cerita pendek belum begitu jelas, para siswa bisa untuk memperkaya, yaitu membaca buku siswa, yang buku siswa itu secara online, atau buku siswa yang berupa buku cetakan. Para siswa, tentu saja ketika di dalam penyampaian materi ini tadi masih banyak kekurangannya, maka Bapak Guru minta maaf. Dan saya akhiri sekian. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.